Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezi Rasti, mahasiswi semester 4 program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan panduan penggunaan e-resource perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Langsung saja, pertama kita masuk pada web browser yang ada di PC kita. Kemudian kita ketik untuk pencarian e-resource. Ini. Enter. Kemudian kita dapat masukkan nomor anggota. Nomor anggota ini kita peroleh atau saya peroleh berdasarkan pendaftaran sebelumnya pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi apabila kita ingin masuk ke e-resource Perpusnas, maka kita perlu mendaftar sebagai anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Langsung saja, karena saya sudah mendaftar, lalu ketikkan nomor anggota dan passwordnya. Lalu masuk. Ini adalah tampilan dari akun saya. Kemudian dapat kita lihat beberapa terbitan yang ada di e-resource Perpusnas. Di sini ada kumpulan terbitan lokal atau Indonesia dan juga internasional atau di luar Indonesia. Baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan panduan tentang penggunaan terbitan di e-resource Perpusnas yang ada di lokal atau Indonesia, yaitu Neliti atau Repository Studi Kebijakan Indonesia. Langsung saja kita klik pada tautan. Kemudian pada kolom pencarian kita ketik kata kunci yang ingin kita cari atau jurnal atau artikel yang ingin kita cari. Misalnya kita mencari tentang pengantar ilmu perpustakaan. Lalu kita klik tanda panah ini. Maka akan muncul jurnal-jurnal terkait dengan ilmu perpustakaan. Untuk kita dapat mendapatkan full text-nya, kita dapat mengunduhnya pada bagian ini. Kita klik. Lalu akan muncul ini adalah jurnal full text terkait dengan ilmu perpustakaan. Kemudian untuk menyimpannya dapat kita klik kanan, kemudian save as, lalu kita simpan pada folder yang diinginkan. Di sini saya menyimpannya pada folder Mezi Rasti dengan nama LSDI artikel Neliti. Lalu kita save. Kemudian yang kedua yaitu saya akan menjelaskan panduan pada terbitan internasional. Pada terbitan internasional saya memilih yaitu Chang's Learning. Langsung saja kita klik pada tautan Chang's Learning.
Kemudian akan berpindah pada tampilan GAL produk menu. Ada di sini koleksi-koleksi berupa e-book, periodical, literatur dari Chance Learning. Misalnya di sini saya mencari tentang e-book, kita klik e-book, lalu kita klik GAL e-book, e-book, kemudian akan dipindahkan pada tampilan berikut ini. Pada kolom pencariannya kita dapat mencari kata kunci atau artikel yang kita butuhkan. Misalnya di sini saya mencari tentang binatang. Apabila pada terbitan yang di luar Indonesia ini, maka pencariannya kita sarankan untuk menggunakan yang berbahasa Inggris. Lalu kita klik cari. Maka akan muncul e-book mengenai animasi. Di sini juga diberikan tingkat tanggal publikasi, jenis dokumen dari e-book yang tersedia di Thanks Learning ini. Untuk mengunduh teks atau PDF filenya dapat kita klik pada judul. Di sini terdapat halaman-halaman bagian tentang judul animasi. Ada halaman 8, halaman 5. Kita dapat mengunduh halaman ini dengan klik pada tanda panah ke bawah ini. Misalnya kita mengunduh di halaman 5. Klik. Maka dapat langsung terunduh di bawah sebelah kiri ini. Nah, ini adalah tampilan chapter bagian 5 dari e-book yang animasi. Lalu kita save as juga. Disimpan pada folder yang diinginkan. Kemudian kita save. Selanjutnya yaitu saya juga akan memberikan penjelasan panduan pada terbitan e-results Perpusnas yang dari luar atau internasional, yaitu yang kedua yang kedua yaitu e-book stack. Langsung saja kita buka tautan stack e-book atau e-book stack. Ini adalah tampilan e-book stack. Kemudian kita klik pada books.
Pada kolom pencarian kita ketikkan kata kunci yang ingin kita cari. Di sini misalnya saya mencari tentang komunikasi. Juga disarankan menggunakan bahasa Inggris karena ini merupakan terbitan yang dari luar Indonesia. Lalu klik. Pada bagian kiri dapat kita lihat ada quick filter. Di sini ada aturan mengenai apabila kita ingin mengunduh atau mendapatkan artikel atau koleksi yang dapat diunduh, maka kita klik content available to me. Kemudian referensinya dan juga tanggal publikasinya apabila kita ingin menentukan tanggal publikasi. Kemudian simpan Apple filternya, kita klik. Kita tunggu sebentar untuk menampilkan koleksinya. Nah, dapat kita lihat di sini koleksi-koleksi yang dapat diunduh dan disimpan. Untuk mengunduhnya dapat kita klik pada salah satu judul koleksinya. Di sini ada chapter-chapter mengenai koleksi yang kita klik tadi. Maka untuk dapat mengunduhnya, mengunduh teksnya kita hanya bisa mengunduhnya berdasarkan chapter-chapter ini. Misalnya yang kita perlukan adalah mengenai chapter 1, kita klik chapter 1, kemudian akan dipindahkan ke tampilan halaman ini. Ini adalah chapter 1 mengenai komunikasi. Untuk download chapter 1 ini, kita klik pada download PDF bagian kanan ini. Klik. Nah, maka akan keluar hasil dari chapter 1 mengenai komunikasi. Kemudian kita save juga. Kita simpan pada folder yang akan kita simpan. Kita save. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan panduan untuk kumpulan terbitan e-resource yang internasional, yaitu Willy Online Library. Sama dengan sebelumnya, kita dapat mengklik tautan pada Willy Online Library.
Bentar kita cari dulu. Kita klik tautan Willy. Setelah kita klik, kita akan diarahkan ke tampilan Willy Online Library. Kemudian untuk mencari artikel atau jurnal, kita dapat masukkan kata kunci dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya. Misalnya di sini saya mencari mengenai tentang topik ketidakmampuan belajar atau kesulitan belajar. Lalu kita klik tentang dapat kita klik, dapat kita ketik mengenai learning disabilities. Lalu klik cari. Kemudian dapat kita lihat di sebelah kiri tentang filtersnya. Terdapat publikasi, tipe publikasi, tanggal publikasi, pengaturan tentang publikasi koleksi yang ada di Willy Online Library. Untuk dapat kita mengunduh atau mendownload full text yang ada di terbitan Willy, kita klik pada Open Access Content. Nanti akan muncul tampilan yang dapat diunduh apabila kita mengklik Open Access Content. Yang mana tandanya kalau dia open access, ada tanda open access di sini, tanda kunci terbuka dan tulisan open access. Untuk mengunduhnya dapat kita klik pada salah satu judul, misalnya ini, klik pada judul. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk kita mengunduh file ini dapat kita klik tanda PDF di panah ini, tanda panah ini. Klik. Kita dapat menunggunya. Nah, maka kita akan mendapatkan full text dari kata kunci yang kita masukkan. Untuk menyimpannya seperti biasa kita klik kanan. Dapat kita save. Lalu kita simpan pada folder yang kita butuhkan. Lalu kita klik save. Dapat kita lihat nanti hasil dari yang kita download atau yang kita unduh dari jurnal-jurnal atau artikel yang ada di Pusnas, e-resource Perpusnas. Sekian tutorial panduan mengenai kumpulan terbitan yang ada di e-resource Perpusnas.
Semoga panduan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.